selamat siang buat yang sudah hadir. Terima kasih sudah kembali di BitTalk episode berapa ya sekarang? Episode 4 ya. Episode 4 hari ini menghadirkan Abang. Kalau di Medan, Abang apa ya? Bang Edi, Bang Roy. Ya, dengan Bang Roy. Ya, jadi Bang Roy ini dulu kita ketemu di mana, Bro? Di Macquarie ya pertama kali kan ya? Macquarie, gue sapa lu di tempat makan, gue ingat tuh. Oh iya juga ya, bener. Orang Indo ya gue nanyanya. Ya, jadi kita dulu bareng di Macquarie University, kuliah S3 ya waktu itu ya, di School of Engineering tercinta. Gitu. Beres nggak sih kita, Dek? Beres. Udah wisuda, Bang. Udah, oke. Ya, jadi dulu si Bang Roy ini S1-nya di ITB ya? Iya. Di ITB, anak ITB nih. Terus S2-nya di Yonsei University, South Korea. Wah, opa. Oh. Dan PhD-nya di Macquarie University. Wah, lu keliling-keliling, Bro. Enak banget, Bro. Ya, mencari sesuap nasi ya gini, Bro. Ya, jadi saat ini lu sibuknya di ini ya, Macquarie lagi ya, di Macquarie University International College ya. Iya, gue ngajar di situ sekarang. Okay. Nah, jadi si Bro Roy ini dia risetnya itu lebih kepada fabrication ya, Bro ya. Jadi bikin elektronik tekstil gitu ya. Lebih ya. Oke, ya itu. Ntar gue jelasin juga nih apa. Siap. Wah, menarik. Oke, jadi untuk durasi waktunya kita maksimal sejam, jadi nggak harus dimentokin sejam banget. Mungkin untuk ngobrol apa istilahnya, jadi kayak presentasi di awal kita kasih waktu sekitar 20-30 menit lah ya maksimal ya. Boleh kurang. Nah, setelah itu baru kita ngobrol santai lah tentang apa yang lo lakuin, riset lo gitu. Oke. Sip. Jadi waktu dan tempat saya persilakan. Monggo. Thank you, Di. Gue share screen gue. Oke, kelihatan dia? Kelihatan. Sip, thank you, Di, buat perkenalannya. Jadi, seperti yang dibahas sama Edi nih, kalau kita bandingin gue dan Edi, dulu kita waktu bareng-bareng di Macquarie, kenal waktu kita sama-sama studi S3, dan kemudian kita ngerjain semacam proyek bareng-bareng lah di bidang wearable nih, yang secara nggak langsung ada kaitannya dengan apa yang gue mau sampaikan hari. Cuma bedanya kalau Edi, mungkin kalau kita bicara di layer OC ya, Edi tuh mainnya mungkin banyak di layer aplikasi, mungkin yang lebih kelihatan dari sisi user. Nah, gue ini boleh dibilang layer fisik nih, layer yang paling dasar. Jadi kerjaan-kerjaan penelitian gue juga sifatnya mungkin lebih fundamental, dengan komponen elektronik, dengan fabrikasi komponen elektronik, specifically buat aplikasi wearable memang. Jadi memang kadang-kadang mungkin bisa dibilang yang gue kerjain nggak kelihatan gitu, karena kita memang nggak langsung berhadapan dengan user produknya. Nah, jadi waktu Edi nawarin gue buat main-main di Beat House, di Beat School, gue kepikiran, mungkin waktu yang tepat juga nih buat ngenalin ke teman-teman di Indonesia mungkin ataupun dimanapun juga yang nonton, bahwa ada yang namanya Electronic Smart Textile. Oke, gue akan ngejelasin sebentar lagi itu apa. Oke, langsung aja ya. Jadi gue rasa sangat relevan sih. Sebelumnya gue disclaimer dulu nih. Kalau kita bicara tentang Electronic Smart Textile, itu kita bicara sistem level. Nah, seperti mungkin teman-teman yang familiar, sistem level itu bisa dibilang sangat kompleks karena melibatkan banyak aspek. Dari sisi fisiknya sendiri, sisi komponen elektroniknya sendiri itu banyak banget yang terlibat. Nah, jadi gue perlu bilang juga gue nggak expert di sistem levelnya karena gue sendiri bukan orang sistem level. Kalau kita di riset, Edi mungkin ngerti juga, justru lebih sangat mengerucut pekerjaannya, tapi gue sedikit banyak membaca dan tahu tentang smart textile ataupun sistem level ini, karena sedikit banyak ya gue harus tahu lah kemana barang yang gue kerjain itu bakal dipakai nantinya. Nah, untuk memulai
presentasi gue ini, gue pikir sangat relevan nih kalau gue mulai dengan konsep wearable. Sekarang kan heboh banget tuh wearable, apa-apa wearable device, wearable gadget, wearable technology or something like that kan. Apa sih sebenarnya wearable nih? Mungkin kalau teman-teman yang kenal Edi, mengenal Edi dengan wearable-nya karena dia banyak main di aplikasi wearable. Gue bawa nih beberapa contoh produk wearable ataupun perangkat wearable sebelum gue jelasin apa tuh wearable sebentar lagi. Bisa kita lihat di sini produknya itu macam-macam, dari yang sudut kiri atas perangkat yang dipakai oleh orang-orang di medan perang sana gitu untuk memonitor kondisi lawan ataupun juga untuk berkomunikasi dengan rekannya di medan perang, atau bahkan juga ada yang dipakai sebagai aksesoris perhiasan yang di satu sisi juga bisa memonitor detak jantung mungkin atau level oksigen di dalam darah, ataupun mungkin teman-teman yang ada yang lagi pakai nih Fitbit ya, sering kita dengar untuk memonitor fitness selama kita berolahraga, monitor detak jantung dan lain sebagainya. Bahkan ternyata konsep wearable ini juga dipakai di eksplorasi di luar angkasa. Paling sederhana buat komunikasi antar astronot misalnya, atau komunikasi antar astronot dan base stationnya yang bisa ada di pesawat luar angkasanya contohnya. Ataupun ternyata ada juga yang dipakai di bra ataupun di kaos kaki yang kemudian terkoneksi dengan mobile phone ya, supaya kita bisa mengamati, mirip dengan Fitbit, mirip dengan produk-produk yang lain yang mungkin teman-teman tahu, kondisi fitness kita selama kita berolahraga misalnya. Nah, dari sini kelihatan kan sebenarnya wearable itu apa? Wearable. So secara sederhana bisa kita artikan itu sebenarnya perangkat elektronik yang secara konstruksi didesain sedemikian rupa untuk bisa dipakai di tubuh manusia, dan secara operasional atau fungsi dia memang didesain untuk mengamati sistem yang ada di dalam tubuh kita. Oke, gue start dari sini, wearable. Seperti yang gue bilang di awal nih, buat menekankan lagi ya, bahwa yang kita bicarakan ini adalah sesuatu yang sangat kompleks sebenarnya. Gue ambil nih satu contoh perangkat wearable terkhusus buat memonitor kondisi kesehatan manusia. Nah, mungkin teman-teman familiar tuh bentuk-bentuknya. Ada kapsul, ada yang ditanam ke dalam tubuh, atau ada yang ditanam di dalam otak, ataupun laptop, ataupun ECG elektrokardiogram buat ngukur tekanan detak jantung dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu yang kita bisa lihat selama ini, tetapi kita nggak tahu behind the scene-nya ternyata luar biasa kompleks, banyak banget yang dilibatkan. Oke, gue nggak bahas mungkin secara teknis, tapi bisa kalian lihat ke sebelah kanannya itu, ya, buat memungkinkan data yang kita dapat dari perangkat-perangkat itu buat diterjemahkan lebih lanjut ke informasi-informasi yang dibutuhkan oleh pihak-pihak atau analis-analis terkait, itu melibatkan sistem yang nggak sederhana gitu. Belum lagi kalau kita kupas tuh si laptop, atau kita kupas di si kapsul itu sendiri, ataupun sensor-sensor yang kita pakai di tubuh manusia itu, kita bisa menyadari lagi bahwa luar biasa banyak yang dilibatkan, yang diperlukan. Pokoknya sistemnya kompleks lah, pokoknya. Oke. Jadi akan sangat-sangat mungkin memang kalau nanti teman-teman ada pertanyaan, gue nggak bisa jawab. Ya, karena banyak hal yang terlibat gitu, basically. Nggak cuma komponen yang biasanya gue urusin gitu di kerjaan riset gue. Nah, ini gue mau ngasih nih vendor landscape-nya. Kalau teman-teman lihat nih, banyak banget ternyata pemain. Perangkat yang gue bicarain barusan sebenarnya udah ada di market semuanya. Teman-teman mungkin udah ada yang pakai malah. Dan pemainnya mungkin ada yang teman-teman familiar dan ada teman-teman yang enggak. Gitu. Banyak banget ternyata pemainnya di luar sana produknya. Mungkin ini juga
yang gue dapat survei tahun 2015. Mungkin ada sebagian dari mereka udah saturasi mungkin, atau mungkin sudah berkembang ke pola bisnis yang lain ya, seperti yang biasa terjadi di dunia bisnis lah. Nah, jadi kalau kita bicara tentang wearable device, kita jenis-jenisnya apa aja tuh? Tuh, gue kasih tuh sebelah kanan. Ada smartwatches, ya, ada fitness trackers, ada smart glasses, ada body sensors, ada wearable cameras even, ada location trackers, dan yang terakhir smart textile or smart clothing yang mau gue bahas saat ini. Sebelumnya gue mau tunjukin nih dari sisi market size ya. Mungkin gue waktu riset nih, oke, gue bakal ngantarin topik smart textile. Ternyata dari hasil risetnya gue, kalau kita bisa lihat dari sisi perbandingan market size-nya dengan produk-produk lain wearable itu, teman-teman bisa lihat nih yang warna hijau. Ya, dibanding sama kita lihat yang warna biru smartwatches ya, yang biru tua, nggak sebanding gitu. Makanya dari sisi jumlah di market, pertumbuhannya itu nggak secepat smartwatch gitu. Mungkin ini adalah produk wearable yang paling teman-teman paling familiar di kalangan teman-teman semua. Tapi dan hal itu juga membuat gue tertarik buat ngebahas lebih lanjut, karena setelah gue tilik lagi, gue cari tahu kenapa sih perkembangannya nggak sedrastis itu. Di samping ada masalah-masalah dari sisi teknis yang bakal gue tunjukin lewat presentasi gue, ada juga sisi non teknis yang menyebabkan fenomena ini. Contohnya adalah kalau kita lihat grafik yang di bawah tuh ya, hasil survei tahun 2015, ternyata awareness dari orang-orang di luar sana tentang produk smart clothing itu sendiri bisa dibilang jauh sangat rendah dibanding smartwatches ataupun jam tangan atau kacamata dan lain sebagainya. Menarik ya, padahal yang namanya baju smart textile, translasi langsungnya kan berarti baju cerdas ya. Siapa sih yang nggak pakai baju di dunia ini? Ya baju semakin minim sih, tapi kita tetap pakai baju kan. Maksudnya lucu ya, sesuatu yang kita pakai tiap hari, tapi bisa juga orang nggak aware kalau itu sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Dan konsep wearable juga udah diterapin ke yang namanya baju. Menarik. Mungkin karena terlalu dekat dengan kita suka take for granted kan. Jadi nggak aware gitu. Ternyata ada toh yang namanya smart textile, teknologi smart textile. Dan para analis peneliti di luar sana juga terus menduga kalau teknologi ini akan terus berkembang. Kenapa? Karena teknologi fashion ataupun teknologi baju, yang namanya baju nggak bisa kita lihat sekarang, nggak pernah berhenti gitu perkembangannya. Jadi mereka ngelihat dari sisi bisnis sepertinya peluangnya masih ada. Dan gue sendiri menarik sih, ada satu saying ya dari Dr. Michael Burrows dari DuPont. DuPont itu perusahaan Amerika, basically ngerjain banyak hal ya di bidang science and engineering. Dia bilang clothes will always outsell phones. Jadi dia tetap optimis kalau bisnis smart atau baju cerdas itu bakal punya masa depan gitu. Itu membuat pembicaraan jadi relevan kan. Jadi ngapain sih kita ngomongin ini, karena emang ada peluangnya gitu ke depan. Dan menariknya adalah dengan kondisi awareness yang rendah itu, ketika diadakan survei gitu di beberapa tempat, ini agak lama sih, 2013, tapi gue ada survei lagi nih 2016 ya. Waktu orang ditanya gitu, 4.000 sekitar orang US ditanya, di mana sih lu pengen kalau ada sensor yang bisa dikembangkan gitu, terus bisa dibuat di brand yang lu familiar, lu pengennya barang itu bisa dipakai di mana? Nah, teman-teman bisa lihat responnya, 73% respondersnya itu bilangnya, gue pengen bisa dimasukkan ke baju gue. Gitu. Menarik. Nah, ini contoh produknya nih, komersial dikit ya. Gue bukan ambasador ataupun nggak di-endorse oleh produk-produk ini, tapi gue Google doang nih secara singkat, apa sih produk
top 5, top 10 smart clothing atau smart textile sekarang lagi ada di market. Nah, teman-teman lihat nih, ada Ambiotex dan gue kasih harganya juga nih ya. Mana tahu habis ini langsung pengen beli kan. Jadi ada gambaran nih, ada Ambiotex. Apa nih Ambiotex yang bisa dikerjain Ambiotex? Well, itu baju yang dipakai kalau lu pergi ke gym dan dia bisa ngasih bisa monitor detak jantung dan performa lu selama berolahraga. Kemudian agak mirip itu ada Nadi Yoga Pants, specifically buat yoga, nggak hanya cuma monitor ataupun ngasih feedback tentang gimana gerakan yoga lu, tapi dia juga bisa ngasih getaran ya buat ngasih tahu kita, oke, kayaknya gerakan posisi tubuh lu harus diperbaikin nih kalau lu pengen ngelakuin gerakan ini. Oke, kemudian ada Google Project Checkword nih, agak menarik nih karena mereka kerjasama dengan produk-produk fashion ternama seperti contoh yang pertama ini gue kasih Levi's ya, dia kombinasi kolaborasi dengan Levi's buat ngehadirin jaket Levi's yang juga punya kecerdasan gitu, dengan sistem sentuh lu bisa kontrol aplikasi di mobile phone lu. Sangat baik kalau lu lagi transport. Di Indonesia mungkin bagus nih, karena Indonesia kan banyak yang bersepeda sekarang lagi heboh kan ya. Jadi lu tetap bisa ngoperasin HP lu dengan pakai jaket ini dan tetap tampil trendy dan prima gitu ya. Terus ada outlet Smart Socks nih, kayaknya orang-orang tua pertama kali jadi orang tua ya kayak gue sangat butuh nih buat ngebantu apa nih, monitor detak jantung bayi ataupun level oksigennya bayi ataupun sleep patternnya bayi ya dan lain sebagainya ya. Oke, dia ada ya, gue nggak sekedar ngomong nih, nggak cuma mimpi, tapi udah ada di luar sana, udah dijual gitu, teman-teman boleh cek dan boleh beli tentunya. Oke. Nah, sekarang by definition apa sih sebenarnya smart textile ataupun baju cerdas ini? Gue Google smart textile, banyak keluar gambar-gambar yang gue tampilin di slide gue sekarang. Apa sih smart textile? Nah, sederhana sih, konsepnya adalah baju yang lu tambahin teknologi-teknologi tertentu yang ngebuat dia punya fungsi-fungsi tambahan atau kecerdasan-kecerdasan tambahan. Apa aja sih kecerdasan atau fungsionalitas yang baju cerdas ini punya? Dia bisa nge-sense, dia bisa juga actuating, artinya nggak cuma nge-sense tapi juga ngerespon balik berdasarkan apa yang dia sense. Kemudian bahkan baju-baju ini ada yang bisa menyimpan power ataupun bisa menghasilkan energi. Komunikasi tentunya udah gue tunjukin di slide sebelumnya, bisa berubah bentuk juga dan bisa melindungi usernya gitu. Luar biasa kan? Jadi nggak cuma baju doang gitu. Baju secara umum melindungi kita sih, dan di satu sisi ngasih fashion juga kan. Tapi on top of that, ya di atas semua itu dia ngasih fungsi-fungsi tambahan lainnya yang baju-baju atau tekstil-tekstil pada umumnya nggak bisa gitu. Nah, kok bisa sih? Teknologi apa sih? Atau apa sih yang dilakukan sehingga itu semua bisa dicapai? Well, semua itu adalah kombinasi apa? Kombinasi permainan material, permainan komponen elektrik, permainan mekanik, dan tentunya permainan AI, ini ladangnya Edi nih. Yeah. Jadi yang buat dia bisa ngelakuin semua itu adalah karena di baju itu ya dipasangin tuh macam-macam materialnya, dimainin, dikasih komponen elektronik, sensor, aktuator, dan lain sebagainya, dikasih komponen mekanik, dan dikasih kecerdasan, yang dikasih otak, dikasih AI, dikasih brain. Nah, implikasinya apa? Implikasinya adalah tentunya ada smart textile yang elektronik yang mau gue bicarain sekarang, dan tentunya ada sih baju-baju cerdas yang non elektronik ya, yang mungkin di luar skop pembicaraan gue hari ini. Oke, gue mau ngenalin nih segmentasinya ya, perbedaan-perbedaan dari baju cerdas nih. Jadi ternyata ada generasinya nih teman-teman, ada generasi pertama, kedua, ketiga. Nah, yuk kita lihat nih, generasi pertama disebut yang pasif nih, pasif baju cerdas. Oh, gimana tuh maksudnya, Roy? Oh, itu maksudnya adalah baju cerdasnya cuma bisa nge-sense. Ya, jadi kalau
baju-baju yang gue kenalin di belakang cuma bisa nge-report, misalkan nge-report detak jantung doang, udah gitu, kebaca detak jantung, udah doang, stop di situ, itu generasi pertama. Ataupun baju-baju yang mungkin kalau dari sisi non-elektronik, baju anti bakteri misalnya, itu juga kita hitung baju cerdas, ya karena ada fungsi tambahan kan dari dari definisinya sendiri tadi. Nah, tapi kalau baju itu nggak cuma bisa nge-sense, tapi bisa ngerespon dan ngelakuin sesuatu dari berdasarkan apa yang di-sense itu masuk ke generasi kedua nih, atau active smart fabric kita call-nya. Dan yang terakhir, generasi yang paling akhir itu ultra smart. Jadi dia nggak hanya bisa nge-sense dan ngerespon, tapi juga bisa ceritanya berpikir gitu, respon seperti apa yang harus gue kasih. Nah, kebanyakan yang di pasaran sekarang itu kalau nggak kelas 2 udah kelas 3 gitu. Bahkan mungkin Edi sendiri pernah main nih, gue bareng-bareng Edi kemarin itu di Mekuari juga mencoba ke ranah ini nih, ngerjain yang namanya baju cerdas. Dan mungkin kalau berdasarkan definisi ini kita punya kemarin yang sempat kita kerjain udah masuk ke generasi 3 gitu. Nah, coba nih kita lihat lebih lanjut ya. Gimana sih caranya bisa kita hasilkan nih baju-baju cerdas ini. Seperti yang gue sebutkan sebelumnya, tentunya ada yang namanya enabling teknologinya, ataupun apa sih teknologi di balik itu semua yang buat dia bisa ngelakuin banyak hal. Salah satunya adalah electronic textile, oke? Tekstil elektronik. Banyak sih definisi di luar sana, tapi gue rasa 3 ini sangat bagus ngejelasin buat kita apa sih namanya tekstil elektronik. Basically itu adalah kombinasi antara tekstil, ya kain atau apalagi baju atau fabrik atau benang dengan elektronik. Menarik ya. Jadi kalau selama ini kita bicara elektronik nih teman-teman, kalau teman-teman buka komputer atau teman-teman buka apalah perangkat elektronik yang kita punya, tentu teman-teman mungkin familiar dengan yang di sebelah kiri. Apa itu Roy? Itu namanya papan PCB ya. Kalau mungkin kita ngambil dulu elektronika, disuruh solder tuh sama guru SMA. Nah, tuh lu solder tuh di situ tuh papan PCB yang keras, yang nggak bisa lu bengkok-bengkokin. Walaupun sekarang dijual sih yang agak fleksibel, tapi tetap terbatas gitu fleksibilitasnya. Biasanya sih kalau kita jelasin tuh atasnya tuh agak tembaga kan ya, tembaga, tengahnya bisa apa, bisa epoksi, bisa macam-macam lah bahannya, resin, ataupun bawahnya lagi ada tembaga lagi. Nah di atasnya tuh lu biasa buat pattern-patternnya kan, tergantung dari gimana sih circuit yang lu mau buat tuh. Terus lu solder lah bahan-bahan tuh di atas tuh. Nah itu tuh konsep konvensionalnya tuh, konsep yang agak konservatif. Nah kalau si elektronik tekstil, lu bisa bayangin versi yang kiri jadi yang kanan. Lu lihat nih, komponennya diletakin di atas kain, oke? Terus ngonekkin dengan komponen lain pakai benang. Benangnya dibuat agak konduktif. Nah, supaya dia agak tersamarkan nih, biar agak terlihat estetikanya, lu lihat tuh bisa digabungin dengan rajutan-rajutan benang-benang biasa yang berwarna-warni, ya. Jadi konsep elektronik tekstil itu yang sebelah kanan. Nah, kalau gue lanjutin nih, gimana sih kita bisa nyiptain yang di sebelah kanan? Macam-macam sih caranya sebenarnya. Kalau dari sisi teknisnya disebutnya 3 cara nih. Yang pertama sebenarnya ya lu tambahin aja komponen yang nggak tekstil, ya komponen-komponen elektronik di luar sana yang sebutannya off the shelf. Ya lu tinggal tempelin tuh di kain, ya terus lu jadiin baju. Itu cara pertama. Nah cara yang kedua yang lebih agak canggih lagi adalah lu nggak cuma tempelin bahan yang udah jadi, tapi lu ngebuat si kain itu sendiri berfungsi seperti layaknya komponen elektronik. Nah ini nanti gue tunjukin nih, ada beberapa contoh. Tapi yang paling umum adalah kombinasi keduanya nih, karena ada bahan-bahan komponen elektronik itu yang super rumit nih. Terutama contohnya nih yang dimainin sama Edi nih, kalau bajunya udah cerdas banget nih. Dia kan butuh otak nih, butuh AI. Nah,
AI itu lu butuh komponen elektronik, katakan mikroprosesor nih. Sorry ya, gue agak-agak teknis. Tapi ada yang namanya mikroprosesor. Nah itu nggak kebayang gimana kita ngerealisasinya di pabrik atau di tekstil. Mau nggak mau kita harus beli mikroprosesor yang emang udah kayak gitu tuh bentuknya. Nah, terus lu gabungin lah dengan tekstil. Jadi karena ada saat-saat di mana lu nggak bisa 100% ngerealisasin dengan kain ataupun dengan benang, maka mau nggak mau kondisi yang paling umum merealisasikan elektronik tekstil ini adalah dengan menggabungkan antara konsep pertama dan kedua gitu. Nih bentuk-bentuknya nih gue tunjukin. Mungkin Edi agak membuka kenangan atau cinta lama tuh yang foto kiri atas ya, proyeknya Edi waktu di Macquarie. Elektronik tekstil tuh kelasnya, tapi mungkin itu sifatnya gue ingat sekali yang kita lakuin adalah kita beli tuh Adafruit dari Adafruit, salah satu produsennya kan, sensor ataupun mikroprosesornya. Yang kita lakuin adalah ya kita tempelin tuh di baju dengan bantuan benang jahit ataupun dengan bantuan lem dan sekitarnya. Itu konsep pertama kan yang gue kenalin. Tapi kalau teman-teman lihat nih, yang gue kasih di sini nih, ada benang yang udah jadi konduktif, jadi benangnya bisa mengantarkan listrik. Itu konsep kedua, kita jadiin tekstil menjadi komponen elektronik di situ. Ini bisa pakai buat apa, Roy? Bisa dipakai buat ngegantiin, kalau lu ingat di papan PCB lu solder-solder, lu bentuk pattern-pattern circuitnya. Nah, lu bisa pakai benang ini nih buat ngelakuin hal yang sama tapi di baju gitu. Pakai mesin jahit loh, bener, pakai mesin jahit dan ataupun mesin tenun kita bisa lakuin. Yang lebih canggih nih, luar biasa nih, ada ternyata yang udah bisa nanamin sensor di dalam benang. Gila lu. Ya, lu bisa ngebayangin tuh kecil banget ya. Nah, ini konsep kedua, konsep yang agak nggak kebayang ya, tapi udah terjadi di luar sana, para researcher di luar sana udah ngelakuin. Gimana contohnya ini ada sensor cahaya yang ditanam di dalam benang. Lu bisa bayangin ya, jadi gue punya benang yang bisa berfungsi sebagai sensor cahaya. Even mereka udah aplikasikan buat jadi oximeter nih, oximeter buat ngukur level oksigen nih kalau lu di rumah sakit contohnya. Ya. Ataupun ngeprint tinta-tinta yang konduktif ke baju gitu, buat ngerealisasikan si rangkaian elektronik tadi yang biasa kita buat di papan PCB. Oke, yang contoh sebelah kiri juga nih. Nah, semua teknologi inilah yang memungkinkan kita buat ada yang namanya yang tadi gue sebut di depan, produk-produk yang sudah komersial sekarang. Mereka pakai teknologi yang sudah ada sekarang ini. Elektronik tekstil yang gue tunjukin di sini lah yang ngebuat itu menjadi mungkin. Gitu. Gue coba tunjukin lagi nih di market juga, bahkan udah jelas ada, bahkan mereka kalau lu visit Lumia, ini salah satu dan ini produknya, mereka lu lihat nih adalah rangkaian elektronik tapi di kain satin, dan ini bisa lu remuk-remukin, lu kesuka-suka lu dan bandingin sama papan PCB ini gitu. Lu bisa kunjungin, dan mereka ngejual gitu, ngejual servisnya, nggak cuma ngejual produk elektronik tekstilnya, tapi juga servis buat ngerealisasikan rangkaian lu di sana ataupun apapun yang mau lu buat di bahan kain misalnya. Nah, tantangannya apa aja? Ada banyak tentunya. Gimana caranya buat rangkaian elektronik gue itu bisa tetap nyaman dipakai, bisa fleksibel gitu, bisa dicuci ya, bisa kebayang pasti salah satu teman-teman yang pikiran sekarang adalah gimana caranya elektronik nggak pernah bersahabat dengan air gitu, gimana caranya gue bisa taruh di baju gue kan harus dicuci. Itu juga dipikirin sama researcher di luar sana. Dan juga soal masalah klasik nih, masalah klasik soal energi buat perangkat-perangkat wearable ini adalah juga dirasain di yang namanya teknologi baju cerdas ini. Oke. Gue sedikit aja nih ya, gue nunjukin gimana benar bahwa masalah cuci-mencuci itu adalah persoalan yang terus sedang diupayakan oleh para peneliti di luar sana yang bermain di bidang baju cerdas ataupun di tekstil. Ini gue kasih tunjukin nih, ini adalah contoh elektronik tekstil
ya. Kemudian yang dilakuin adalah dicoba nih cuci 10 kali. Ternyata memang benar-benar rusak nih teman-teman. Lu benangnya putus, benangnya layer pelapis yang konduktifnya itu juga putus ataupun hilang, pudar dan sebagainya. Solusi yang saat ini ada adalah dengan proses enkapsulasi misalnya. Jadi lu bungkus dia dengan bahan-bahan yang anti air ataupun dengan bahan kain lain yang anti air. Contoh energi di luar sana yang sedang bermain, gimana caranya tekstil ataupun elektrotekstil bisa menghasilkan energi yang gue rasa sangat futuristik sih, terutama buat konsep perangkat wearable nantinya. Gue ada video sih di sini, tapi mungkin karena ada waktu nanti bisa kita mainin sebentar kalau kita punya waktu tambahan. Tapi intinya adalah ini kain nih ceritanya, electronic textile yang dengan perubahan mekanik lu tarik gitu bisa ngasilin energi gitu, luar biasa. Oke, gue udah hampir di penghujung talk gue nih. Gue udah nunjukin ke teman-teman gimana yang namanya teknologi baju cerdas itu ternyata ada di luar sana, dan salah satu enabling teknologinya yaitu electronic textile. Gue mau nunjukin lagi, ini harapannya adalah memberi insight mungkin ke teman-teman semua bahwa orang-orang di luar sana terus bekerja ngembangin teknologi di bidang ini. Nih, yuk kita lihat sama-sama. Ada yang namanya Edema Apps, atau perusahaan atau nama produk. Mereka ngembangin stocking untuk mengamati perubahan kaki bagi pasien-pasien edema. Ya, kemudian di MIT, MIT basically yang pertama kali nge-lead si riset di bidang ini tahun 1900. Tapi mereka terus bekerja di bidang ini, ngembangin lebih lagi teknologi baju cerdas untuk monitor kondisi tubuh manusia dan lain sebagainya. Even yang terakhir ada yang agak-agak lucu, risetnya baju-baju yang bisa berubah warna, ya, ataupun menghasilkan karena ada LED itu basically lampu, ya, yang bisa berubah sesuai dengan pattern musik yang lu dengar misalkan dan lain sebagainya. So gue nggak tahu ya, ini cukup menginspirasi gue sih. Artinya ide-ide yang futuristik seperti ini adalah orang terus kerjakan di luar sana, dan mudah-mudahan ini cukup menginspirasi kita juga bahwa ada banyak hal sih yang bisa kita kerjakan. Salah satunya di teknologi wearable ini sendiri masih banyak celah-celah yang perlu kita isi dan kita coba buat kehidupan kita yang lebih baik dan lebih menarik, ya, karena kita lihat sendiri banyak sekali fungsi yang bisa dikerjakan sama teknologi ini. Buat penutup talk gue mau ada konklusinya adalah kita lihat sama-sama ada progres, dan progres itu bisa dicapai karena apa? Karena ada kerjasama antara dunia riset, yang mungkin dunia akademik, dengan dunia komersial gitu. Tentunya ada masalah-masalah yang perlu kita masih harus kita kerjakan dari sisi non teknis. Contohnya adalah ya standarisasi ataupun regulasi itu cukup mengganggu sih untuk perkembangan suatu teknologi. Mungkin yang bergerak di bidang ini mengerti sangat, Edi mungkin sangat ngerti nih, gimana sisi-sisi non teknis ini sebenarnya kadang-kadang bisa menjadi penghalang buat sebuah teknologi berkembang. Dan dari presentasi ini gue juga nunjukin juga gimana konsep wearable ataupun konsep baju cerdas ini sendiri melibatkan banyak pihak gitu, dari orang-orang dari sisi material ataupun dari sisi sains, dari sisi teknik, dari dunia kesehatan, semua perlu dilibatkan gitu buat teknologi ini bisa benar-benar bekerja ngerjain fungsinya. Tentunya yang terakhir adalah sisi riset di dunia, riset-riset yang fundamental, yang nggak kelihatan, tapi punya peran yang sangat besar buat ngejadiin teknologi ini nyata, itu perlu terus dikembangkan. Kayak tadi gue tunjukin, gimana caranya buat terus ngembangin elektronis yang bisa dicuci, ataupun
Electronics yang bisa diremuk-remuk nggak hancur, ataupun electronics yang bisa nge-support, nge-sustain energi, kebutuhan energinya sendiri, dan lain sebagainya. Itu tuh, jadi gue udah kepanjangan nih kayaknya ngobrolnya. Jadi share-share gue tentang baju cerdas ataupun konsep elektronik tekstil mungkin sampai segitu deh. Kalau mungkin ada diskusi, boleh kita lanjutkan.